Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Makalah yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wal maqalatu sadisatu wal ashruna qila. Dan bermula makalah yang ke-26 itu dikatakan orang. Apa kata orang? Kufranun ni'mati lu'mun. Bermula kufur nikmat itu lu'mun, tercela. Artinya adamu syukurin ni'mati dalilun ala dana'atin nafsi. Artinya bermula tidak mensyukuri nikmat itu dalil, itu menunjukkan ala kepada dana'atin nafsi, kepada hinanya jiwa. Jadi ketika kita tidak mensyukuri nikmat itu tercela. Artinya tercela menunjukkan bahwa betapanya hina kita. Orang yang mendapatkan nikmat Allah tetapi tidak mau mensyukurinya. Bayangin, Allah telah memberikan kita segala-galanya, tapi kita tidak mau mensyukurinya. Itu menunjukkan rendahnya diri kita. Sama seperti orang yang tidak mau berterima kasih. Ya, tidak mau berterima kasih kepada orang lain. Itu menunjukkan kehinaan dirinya. Bahkan keegoan dan kesombongannya. Wasuhbatul ahmaki syu'mun, dan bermula berteman dengan orang ahmak, dengan orang dungu, itu syu'mun, itu tercela. Arti syu'mun ghairu mubarak, tidak diberkati, tidak ada berkah. Wasuhbatul ahmak, dan bermula berteman dengan si ahmak. Siapa itu si ahmak? Wahia wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqabhihi. Dianya si ahmak itu wadi'u syai', orang yang meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi, pada bukan tempatnya, ma'a ilmi, bersama dia tahu biqabhihi, dengan buruknya hal itu. Jadi ahmak di sini yaitu orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, padahal dia tahu itu tidak baik menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya ahmak, atau bahasa kita dungu. Jadi dungu itu beda dengan bodoh. Kalau bodoh bisa dihilangkan dengan pendidikan. Tapi kalau dungu itu ada bodohnya juga, tapi lebih parah. Dalam bahasa lain disebut dungu itu orang yang mengetahui, misalnya orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukannya. Nah, ini salah satu tanda dungu. Atau tanda dungu yang lain yaitu hati orang dungu itu berada di ujung lidahnya. Artinya apa yang terbesit di hatinya semuanya diomongkan, sehingga dia jadi orang yang paling banyak ngomongnya. Kita baru ngomong sepatah dua patah kata, dia udah 10 kata. Itu tanda-tanda dia dungu. Nah, jadi berteman dengan orang dungu itu syu'mun ghairu mubarak, kurang berkahnya, tidak diberkati. Kama rawat Tabraniyu an Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana telah meriwayatkan oleh Tabrani daripada Bashir bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ya Nabi, isrimil ahmak bikasril hamdati warra. Isrim kita baca dengan kasrah hamzah dan ra. Apa arti isrim? Iqta' wuddahu, putuskan olehmu akan mencintainya. Jadi isrimil haqqa, tinggalkan olehmu akan si ahmak, orang dungu. Nah, jangan bergaul dengan orang dungu, bukan membencinya, tinggalkan ia, biarkan ia sendiri. Nah, putuskan olehmu akan wuddahu, mencintainya, jangan menjadikan dia teman dekat. Maknanya gimana? Wal makna la tusahibahu liqabhi halatihi. Wal makna bermula artinya itu la tusahibahu, janganlah engkau berteman. Jadi sahabat yusahibu selalu menyertai kemana-mana, teman dekat. La tusahibuhu, janganlah engkau berteman akannya orang dungu, liqabhi halatihi, karena buruk keadaannya, buruk kelakuannya. Takut kedunguannya akan mencemari kita, mempengaruhi kita. Karena gini, wali annat tiba'a surraqah, karena bahwa tabiat itu surakah, tercuri ia. Jadi tabiat itu bisa terpengaruh ketika kita bergaul dengan seseorang, udah dekat, itu sifat-sifatnya bisa
masuk ke kita tanpa kita sadari, kita akan melakukan berkelakuan seperti kelakuan dia. Waqad yasruku tab'uka minhu. Kadang-kadang tercurilah oleh tabiatmu dari dirinya si ahmak. Nah, kadang-kadang terpengaruh, mengalir, maksud yasruku itu mengalir atau terambil atau dipengaruhilah oleh tabiatmu dari tabiatnya. Ketika kita berteman dengan siapapun, biasanya ada sifat-sifat teman itu yang tanpa sadar kita terpengaruh, ikut terbawa. Nah, warawat Tirmidzi an Ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Ibni Umar bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, khoslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran sabira. Khoslatani man kanata, dua perkara, bermula dua perkara. Man, khoslatani man kanata, ada dua perkara yang orang-orang yang adalah kedua perkara dalam dirinya itu katabahullah, menulis akannya orang itu oleh Allah syakiran sabiran, akan sebagai orang yang bersyukur lagi yang bersabar. Khaslatani man kanata fihi katabahullah, ada dua perkara yang mangkanata, yang orang-orang yang adalah kedua perkara itu dalam dirinya, katabahullah, menulis akannya oleh Allah akan sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Ada dua hal yang bila dimiliki oleh seseorang, maka orang itu masuk dalam kategori orang yang bersyukur lagi sabar. Kita lihat dua perkara itu apa. Wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiran wala sabira. Dan orang-orang yang tidak ada kedua sifat itu fihi dalam dirinya, lam yaktubhullah, tidak akan menulis akannya oleh Allah akan sebagai orang yang bersyukur, wala sabiran, tidak pula sebagai orang yang sabar. Jadi hendaklah kita memiliki dua hal ini biar kita masuk dalam kategori golongan orang yang bersyukur atau yang sabar. Apa dua perkara itu? Pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nadhara fi dunyahu ila huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiran sabira. Dan bermula siman, bermula orang-orang yang melihat ia dalam agamanya ila man huwa, kepada orang-orang dianya orang itu fawqahu, di atasnya, faqtada bihi, maka mengikuti ia dengannya orang, wa nadhara fi dunyahu, dan melihat ia dalam masalah dunianya ila man huwa dunahu, kepada orang-orang yang orang itu di bawahnya, fahamidallah, maka memuji ia akan Allah ala ma faddalahu, di atas apa yang telah melebihkan ya Allah akannya dengannya di atasnya. Fahamidallah, maka memuji ia akan Allah ala ma faddalahu, di atas sesuatu yang telah memberikan ianya Allah akannya, sesuatu yang telah memberikan ya Allah akannya seseorang, bihi dengannya sesuatu, alaihi kepadanya, katabahullah, niscaya menulis akannya oleh Allah, syakiran sabira, akan sebagai orang yang bersyukur lagi yang bersabar. Jadi orang yang melihat pada urusan agamanya kepada orang di atasnya, artinya dia merasa taatnya kurang, ada orang lain yang lebih taat, dia melihat, wah, faqtada bihi, maka mengikuti ia dengannya orang yang di atasnya, dia pun pengen menjadi lebih taat, lebih alim, lebih pintar, lebih soleh. Wa nadhara fi dunyahu, melihat ia pada urusan dunianya, ila man huwa dunahu, kepada orang yang di bawahnya, urusan dunia dia miskin, ternyata ada lagi orang yang lebih miskin di bawahnya, sehingga timbul fahamidallah, sehingga maka memuji ia akan Allah. Ya, walaupun dia miskin, ternyata ada yang lebih miskin lagi. Dia bersyukur kepada Allah, bukan bersyukur berterima kasih atas kemiskinan orang lain, bukan. Fahamidallah, maka memuji ia akan Allah ala ma faddalahu, di atas ma, sesuatu, faddalahu, yang melebihkan ya Allah akannya dengannya sesuatu, alaihi, di atasnya orang lain tadi. Kita punya sepeda misalkan. Nah, biar timbul rasa syukur di hati, ya kita lihat kepada orang yang cuma punya kaki, sehingga timbul alhamdulillah ya Allah masih punya sepeda. Sepeda ini lebih dibanding cuma orang yang punya kaki doang. Nah gitu. Jadi fahamidallah, maka memuji akan Allah ala ma faddalahu, di atas nikmat, di atas sesuatu, faddalahu, yang melebihkan ya Allah akannya seseorang tadi dengannya nikmat, alaihi, di atasnya orang lain tadi. Nah, orang yang seperti itu melihat kepada urusan agama
ke orang di atas, urusan dunia ke orang di bawahnya, sehingga timbul rasa syukur. Katabahullah, menulis akannya oleh Allah syakiran, sebagai orang yang bersyukur, lagi yang sabar. Wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu, dan orang-orang yang melihat ia kepada agamanya, ila man huwa dunahu, kepada orang-orang yang orang itu di bawahnya. Urusan agama lihat ke bawah. Lumayan saya masih sholat duhur, orang mah kadang duhur aja kagak. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu, dan melihat ia pada urusan dunianya, ila man huwa fawqah, kepada orang-orang yang orang itu di atasnya. Fa asifa ala ma fatahu, maka putus asa ia. Fa asifa, maka putus asa ia ala ma fatahu, di atas sesuatu yang luput ia akannya. Ketika urusan dunia kita melihat ke orang di atas kita, orang punya motor, kita nggak punya motor, akhirnya merasa menyesal, sedih. Kenapa? Kita nggak punya itu, nggak timbul rasa syukur. Orang itu lam yaktubhullahu syakiran wala sabira, niscaya tidak menulis akannya orang oleh Allah akan sebagai orang yang bersyukur, dan tidak pula sebagai orang yang bersabar. Intaha hadzal hadisu jami'un li jami'i anwa'il khairi. Bermula ini hadis itu lengkap, jami', lengkap, mengandung li jami'i anwa'il khairi, bagi berbagai macam, bagi sekalian macam-macam kebaikan. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wal maqalatu sabi'atu wal 'ashruna qala syair. Dan bermula makalah yang ke-27 itu qala syair, berkatalah oleh seorang pensyair, min bahril kamilil mujawwas, mujazzau. Min bahril kamilil mujazzau, diambil dari bahar kamil. Jadi gini, dalam istilah syair-syair Arab itu ada buhurnya, ada apa namanya ya, susunan lafadz baitnya, ada wazan masing-masing. Ada buhur rajat, ada buhur basit, ada buhur kamil, macam-macam. Kayak misalkan alfiyah itu beda buhurnya. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim, lafadz mustaf'alan. Kemudian kasidah burdah beda lagi. Alhamdulillahi munsyikhal qamin adami, beda lagi wazannya. Ini juga beda. Ini namanya buhur kamil. Yaman bidunya hushtagal, qad gharrahu tulul amal, awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal, al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal, isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Apa artinya? Yaman bidunya hushtagal, wahai orang-orang yang dengan dunianya istagal, sibuk ia. Qad gharrahu tulul amal, sungguh telah menipu akannya oleh tulul amal, oleh panjang angan-angan. Yaman bidunyahu istagal, wahai orang-orang yang dengan dunianya sibuk ia. Qad gharrahu tulul amal, sungguh telah menipu akannya oleh tulul amal, oleh panjang angan-angan. Awalam yadzal fi ghaflatin, apakah tidak hilang-hilang ia dalam kelalaian? Apakah senantiasa ia dalam kelalaian? Hatta dana minhul ajal, sehingga mendekat darinya oleh ajal. Ajalu fa'il dana. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datang ya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, dan kubur itu kotak amal. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah kamu atas segala derita-deritanya dunia. Lianna la mauta illa bil ajal, karena tidak ada kematian melainkan dengan ajal. Ya man bidun ya hustaghal, qad gharrahu tulul amal, awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal, al mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal, isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Cakep juga nih artinya. Jangan terlalu sibuk dengan dunia. Rawat Dailamiyu annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Ini Dailami, Imam Dailami meriwayatkan satu hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam berkata, qala tarkud dunya amurru minas sabri wa ashaddu min hatmis suyufi fi sabilillah.
tarkud dunya, bermula meninggalkan dunia, itu amaru, lebih pahit minas sabri, daripada bersabar. Wa asyaddu min hatmi suyuf fi sabilillah, dan lebih berat daripada mengayunkan pedang di jalan Allah. Jadi meninggalkan dunia, meninggalkan mencintai dunia. Jadi dunia, kita hidup di dunia, ribet urusannya. Meninggalkan mencintai dunia itu perkara yang pahit. Lebih pahit dari kesabaran itu sendiri, hal yang berat. Tidak semua orang bisa melakukan, bisa menundukkan dunia. Meninggalkan mencintainya dunia. Wa asyaddu, bahkan dia lebih berat daripada mengayunkan pedang di jalan Allah. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu misla ma yu'ti syuhada, dan tidak meninggalkan akannya dunia oleh seorang pun illa, melainkan memberikan akannya oleh Allah mislama, akan seperti apa yang telah Allah berikan kepada para syuhada. Mislama yu'ti, semisal ma yang telah memberikan ianya Allah akan kepada syuhada. Jadi orang-orang yang meninggalkan dunia akan diberikan pahala oleh Allah sebagaimana Allah memberikan pahala kepada para orang syahid. Orang syahid itu rela meninggal dunia demi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang siap meninggalkan dunia, tidak mencintai dunia, mendapatkan pahala seperti pahala orang syahid. Bagaimana cara meninggalkan dunia? Wa tarkuha qillatul akli wasyab'i wa baghdus sana'i minan nas. Dan bermula meninggalkannya dunia itu qillatul akli, mengurangi makan. Kurangi makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Wasyaba'i, dan kurangi kenyang walaupun dari yang halal. Wa bughdus sana' minan nas, dan membenci sanjungan dari manusia, tidak suka pujian. Fa innahu man ahabba sana' minan nas ahabbad dunya wa na'imaha. Fa innahu, karena bahwa sungguhnya, man ahabbas sana, orang-orang yang menyukai ia akan sanjungan minan nas, dari manusia, ahabbad dunia, pasti menyukai ia akan dunia, wa na'imaha, dan kenikmatannya dunia. Jadi orang-orang yang gila pujian, yang suka dipuji-puji orang, pasti mau tidak mau dia akan mencintai dunia dan kenikmatannya dunia. Karena orang suka memuji ketika melihat seseorang itu punya kelebihan hartanya, kelebihan penampilan, segala macam, akan dipuji orang. Kalau orang suka dipuji, otomatis akan mencintai dunia supaya bisa menikmati semuanya. Waman sirruhun na'im, waman sirruhun na'imu kullun na'im fal yad'ud dunya was sana'a minan nas. Dan bermula siman, yang bermula kegembiraannya, yang bermula kesenangannya, bermula harapannya, yang bermula niatnya itu an-na'imu, kenikmatan, kullun ni'am, kenikmatan, seluruh kenikmatan yang sempurna maksudnya. Orang-orang yang menginginkan kenikmatan yang sempurna, falyad'ud dunya, maka hendak falyada'id dunya, maka hendak meninggalkan ia akan dunia, wasana'a minan nas, dan meninggalkan ia akan pujian dari manusia. Tinggalkan pujian, maka akan diganti oleh kenikmatan yang lain oleh Allah. Kenikmatan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Warawa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah meriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ia man kanat niyatuhul akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu dunya raghimatan. Bermula orang-orang yang adalah niatnya itu akhirat, man kanat niyatuhul akhirah, dan orang-orang yang adalah niatnya itu akhirat, jama'allah, niscaya mengumpulkan oleh Allah syamlahu, akan segala urusannya, wa ja'ala ghinahu, dan menjadikan ianya Allah akan kayanya, fi qalbih, dalam hatinya, wa atadhu dunya raghimah, dan datang kepadanya oleh dunia halkan ia itu yang raghimah, yang benci. Orang-orang yang niatnya dalam melakukan apapun akhirat, Allah akan jama'allahu syamlahu, mengumpulkan oleh Allah segala urusannya jadi rapi. Ya, pikirannya enggak kacau balau sembraut, dan menjadikan ya Allah kayanya dalam hatinya. Hatinya akan kaya, selalu merasa cukup, dan dunia akan datang kepadanya walaupun dia tidak suka, dia akan dikejar oleh dunia. Ya.
Wa man kanat niyyatuhud dunya farakallahu alaihi amrahu. Dan orang-orang yang adalah niatnya itu dunia dalam melakukan kebaikan, niatnya dunia, farakallahu alaihi amrah, niscaya mencerai-beraikan oleh Allah kepadanya akan urusannya. Urusannya jadi kacau balau, enggak rapi, pikirannya sumbraut. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan menjadikan Allah akan kefakirannya baina ainaihi, di antara dua matanya. Jadi fakir di antara dua matanya, selalu memikirkan tentang kekurangan-kekurangan. Apa yang dia lihat dia pengen, tapi nggak cukup-cukup. Akhirnya senantiasa merasa fakir sepanjang hidupnya. Menjadikan Allah akan kefakirannya di antara dua matanya. Apa yang dia lihat dia kepengen, keinginannya tidak tercapai. Akhirnya dia jadi miskin. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang kepadanya dari dunia melainkan apa-apa yang telah ditulis untuknya. Walaupun punya keinginan banyak, rezekinya tetap yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sibuk memikirkan dunia. Sampai di sini, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.